Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Seperti biasa kita akan mencoba tips dan trik untuk konfigurasi di Mikrotik. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk melakukan manajemen bandwidth pada perangkat smart home IP cam. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, seperti yang kita ketahui dengan perkembangan zaman yang begitu pesat ini, maka bermunculan berbagai macam inovasi-inovasi baru di bidang teknologi. Tak terlepas juga untuk perangkat-perangkat yang ada di rumah ya, seperti mungkin televisi, bisa juga nanti ada microwave atau oven dan lain-lain. Nah, di situ diciptakan semacam smart home device yang mana kita bisa melakukan manajemen atau mengontrol perangkat-perangkat tersebut melalui jaringan internet ya. Nah, dengan kondisi seperti ini maka tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan remote ya dari jarak jauh ya. Misal kita di luar, kemudian kita pengen monitoring atau mungkin juga ingin manajemen perangkat-perangkat tersebut dari luar rumah, maka itu cukup memungkinkan ya. Nah, dengan kebutuhan ini maka diperlukan perangkat-perangkat tersebut harus terkoneksi ke jaringan ya untuk akses internet dan juga untuk kebutuhan remote-nya. Nah, di sini dengan banyaknya perangkat-perangkat yang tersambung ke jaringan kemudian butuh resource internet, maka cukup penting kita melakukan pengelolaan atau manajemen bandwidth. Ya, supaya apa? Supaya nanti untuk penggunaan bandwidth dari perangkat-perangkat ini bisa optimal dan kita juga bisa lebih mudah, lebih lancar untuk monitoring atau manajemen perangkat-perangkat ini dari luar rumah. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan manajemen bandwidth dari perangkat smart home ya. Contohnya di sini sudah saya sediakan untuk perangkatnya yaitu smart home IP cam. Dan di sini goalnya adalah kita bagaimana cara melakukan manajemen bandwidth supaya perangkat smart home IP cam ini bisa lebih lancar untuk update data ke internet dan kita juga bisa lebih nyaman monitoring di luar rumah. Secara garis besar mekanisme dari perangkat smart home IP cam ini dia nanti akan melakukan update data ke server yang ada di internet dan kita bisa melakukan monitoring yaitu menggunakan aplikasi Android yang disediakan oleh vendor dari smart home IP cam ini. Nah, di sini bisa kita gambarkan bahwa kebutuhan untuk internet ya dari smart home IP cam ini cukup penting ya. Di sini kita nanti tugasnya adalah melakukan pengaturan atau manajemen bandwidth supaya smart home IP cam ini bisa lancar untuk update datanya ke servernya tersebut. Kemudian sebelum kita konfigurasi di sini ada topologi ya, kurang lebih bentuk jaringan ya dari smart home IP cam ini. Ya, topologinya cukup sederhana di sini, nggak terlalu rumit ya. Ini nanti kalau kita lihat di topologi ini ya, nanti ada sumber internet atau source internet itu kita sambungkan di Ether 1 di sini kebetulan ya di Ether 1. Kemudian nanti di rumah mungkin banyak perangkat yang di cover internet ya, kita nanti akan pakai beberapa koneksi yaitu koneksi wireless dan juga kabel ya. Nah, untuk wireless karena di sini kebetulan untuk wireless yang 2,4 ya itu cuma satu interface ya, maka nanti kita akan buat VAP atau virtual access point ya. Yang mana VAP 1 ini nanti dia akan mengcover untuk koneksi dari IP cam-nya. Kemudian untuk VAP 2 mungkin untuk perangkat-perangkat yang lain ya seperti laptop, kemudian juga smartphone ya. Terus kemudian ada juga koneksi kabel yang nanti mengcover koneksi-koneksi semacam kayak PC atau mungkin televisi dan lain-lain ya. Nah, di sini nanti untuk networknya ya, jaringannya dibedakan ya. Untuk IP cam ini nanti menggunakan network 10.0.0.0/24. Kemudian untuk perangkat wireless yang lain seperti laptop, smartphone itu nanti menggunakan network atau ya, jaringan atau network di 172.16.1.0/24. Kemudian untuk perangkat yang lain yang terkoneksi pakai kabel ya, entah itu PC ataupun yang lain
yaitu menggunakan network 192.168.1.0/24. Nah, di sini kita punya 3 network dan akan kita manajemen bandwidth-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan tunjukkan langsung untuk konfigurasi di sisi router MikroTik itu seperti apa sih ya. Nah, di sini kita remote untuk router MikroTik yang digunakan ya. Oke. Nah, untuk konfigurasi ya, mungkin konfigurasi yang kita lakukan adalah basic configuration ya. Tidak perlu konfigurasi macam-macam ya, karena ini sebagai contoh saja ya. Nanti kita fokusnya adalah bagaimana konfigurasi di pengaturan bandwidth-nya saja ya. Nah, di sini saya tunjukkan untuk interface VAP-nya ya, karena kita perlu bikin virtual access point di sini. Yaitu bisa kita cek di menu wireless. Nah, karena untuk perangkat Smart Home IP Cam ini dia hanya support 2,4, maka yang kita konfigurasi adalah yang WLAN atau Basic Wireless yang di 2,4 ini. Ini contohnya sudah saya konfigurasi sebelumnya ya, VAP-nya. Di sini ada VAP 1, ini digunakan untuk mengcover koneksi dari Smart Home IP Cam ini ya dengan SSID IP Cam. Kemudian juga diberi security profile IP Cam ya. Nah, di sini. Kemudian untuk VAP yang kedua ini mungkin bisa kita gunakan untuk mengcover koneksi perangkat-perangkat yang lain ya. Di sini contohnya untuk mobile device kita beri nama SSID-nya mobile seperti ini ya, atau mungkin pakai SSID yang lain juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Terus selanjutnya adalah kita bisa cek di pengaturan IP-nya ya di router, di menu IP address. Nah, di sini ada 1, 2, 3 network ya untuk jaringan lokal. Ya, seperti di topologi tadi. Untuk VAP 1 untuk cover dari Smart Home IP Cam ini ya, menggunakan network 10.0.0.0/24. Kemudian untuk VAP 2 untuk mobile device itu kita gunakan network 172.16.1.0/24. Kemudian untuk laptop ya PC yang menggunakan koneksi kabel itu kita gunakan network 192.168.1.0/24 ya. Kemudian untuk Ether 1 ini digunakan untuk koneksi internet ya. Ya, jadi dari ISP, dari modem ISP kita sambungkan di Ether 1 sini, kemudian kita pasang DHCP server saja ya di sini biar lebih gampang untuk konfigurasi IP-nya. Sorry, DHCP client ya, DHCP client di Ether 1 yang mengarah ke modem ISP-nya ya. Supaya lebih gampang ya untuk konfigurasi IP di sini. Jadi nggak perlu manual lagi. Nih. Ini untuk internet ya. Terus yang lain untuk lokal ya seperti di topologi tadi contohnya. Oke. Oke, yang lain cuma standar ya basic config ya seperti IP firewall NAT. Ini kemudian juga IP DNS. Ya, masih default nggak ada settingan yang macam-macam ya. Kemudian sama ini IP DHCP server ya, ini digunakan untuk distribusi atau pemberian IP ke perangkat-perangkat di jaringan ya. Jadi perangkat tersebut tidak perlu setting manual ya, cukup di obtain atau automatic ya, nanti otomatis dapat IP address ya, dari routernya ini ya, dari service DHCP server di sini. Nah, kemudian mungkin kita bisa konfigurasi ini IP cam-nya ya supaya dia terkoneksi ke jaringan ya. Untuk konfigurasi mungkin ini bisa disesuaikan dengan perangkat IP cam ya, smart home IP cam dari teman-teman yang punya, yang dipunyai teman-teman ya. Itu bisa disesuaikan ya. Untuk rujukan konfigurasinya seperti apa mungkin langsung merujuk ke sumber atau literatur dari vendor IP cam yang teman-teman punya ya.
Nah, ini ya katakanlah untuk IP cam ini sudah saya konfigurasi atau pre-konfigur ya, dan sudah terkoneksi ke router via wireless di sini. Dan kalau kita lihat di menu wireless, ya, di registration, nah di sini sudah terkoneksi dua perangkat, yaitu yang ini, dua IP cam ini ya, itu sudah terkoneksi via wireless ke router. Nah, kalau kita cek di IP DHCP server itu nanti di lisis ya, itu ada dua IP ya, ini untuk IP cam ini dan satu IP ini untuk laptop ya, laptop yang saya gunakan sekarang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini karena masing-masing perangkat itu sudah terkoneksi ke router ya, ke jaringan. Nah, tugas kita selanjutnya adalah sesuai topik dari materi ini, yaitu kita coba untuk manajemen bandwidth-nya. Supaya apa? Supaya nanti untuk perangkat-perangkat ini bisa menggunakan bandwidth secara optimal. Jadi tidak ada istilah lagi monopoli bandwidth. Ya. Misal contohnya kita langsung istilahnya pakai, ya nggak ada manajemen bandwidth. Ya, kalau kita misal download pakai laptop ini, ya maka nanti sebagian besar bandwidth akan dipakai oleh laptopnya ini ya untuk download resource-nya itu. Ya, dan untuk perangkat yang lain mungkin untuk trafficnya terganggu ya, karena bandwidthnya kecil, ya dia tidak mendapat alokasi bandwidth yang cukup, ya sehingga tidak lancar untuk koneksinya. Nah, ini nanti kita akan coba untuk manajemen bandwidth ya dengan cara yang simple. Dan di sini untuk fitur yang akan kita gunakan adalah fitur simple queue ya. Langsung saja di sini kita masuk ke menu queue. Ya, di simple queue ya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan buat beberapa rule ya untuk manajemen bandwidth-nya. Yang pertama adalah kita akan atur dulu untuk penggunaan bandwidth di ini IP cam-nya ya. Contoh di sini kita klik tombol plus, kemudian kasih nama saja di sini. Misalnya IP cam. Kemudian targetnya ini kita sesuaikan dengan network dari IP cam-nya tadi ya. Bisa kita cek lagi di menu IP address. Nah, di sini ya. Ini network dari IP cam. Ya, kita mungkin bisa kasih komen aja biar gampang ya. IP cam, kemudian ini mobile. Terus yang Ether 2 ini LAN ya. Kayak ini. Nah, untuk IP cam ini kita kasih di target ya untuk networknya di sini, yaitu 10.0.0.0/24 nih. Oke. Kemudian max limitnya ya. Ini kita tentukan ya, katakanlah di sini secara gelondongan ya dari SP ya. Kita dapat jatah bandwidth ya, kita langganan bandwidth itu mungkin 10 Mbps ya. Untuk layanan broadband rumahan 10 Mbps. Kemudian kita bagi-bagi untuk penggunaan di perangkat-perangkat di jaringan rumah ya. Nah, di sini untuk IP cam sendiri mungkin untuk max limitnya kita beri sebesar mungkin ya 4 Mbps ya max limitnya untuk upload, dan mungkin juga download bisa kita kasih 4 Mbps nih. Nah, di sini mungkin kita bertanya-tanya nih, kira-kira untuk jatah bandwidth yang optimal untuk IP cam-nya itu berapa? Nah, itu beda-beda ya. Jadi setiap produk ya, merek dari IP cam itu juga nanti kebutuhan bandwidth-nya berbeda-beda. Contoh untuk kasus ini kita pakai smart home IP cam ini ya. Ini kalau kita cek dari aplikasinya di Android ya, itu nanti kelihatan di situ ya. Untuk uploadnya ya, upload ke servernya untuk datanya itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 Mbps, yaitu traffic yang dibutuhkan ya satu IP cam untuk transfer ke servernya. Ya maka ya kita hitung
2 Mbps saja ya biar lebih lancar ya untuk koneksinya. Berarti 2 kali 2 karena di sini ada 2 perangkat Smart Home IP Cam, maka totalnya 4 Mbps ya. Tuh. Ya. Jadi untuk berapa max limitnya ini tidak ada patokan khusus ya. Ini tergantung dari IP Cam yang digunakan di masing-masing rumah ya. Karena mungkin mereknya beda-beda, kebutuhan bandwidth untuk upload ke servernya itu juga berbeda-beda. Oke, seperti ini ya. Contohnya ini kita kasih max limit 4M sesuai kebutuhan dari IP Cam-nya ini. Nah, selanjutnya di sini adalah kita bisa gunakan metode PCQ ya untuk manajemen bandwidth dari network IP Cam ini. Ya. Nah, dengan PCQ ini nanti untuk alokasi bandwidth ya berapa penggunaannya itu nanti akan diatur oleh sistem sendiri ya. Jadi kita tinggal monitoring saja, tidak perlu khawatir apakah ini nanti ada monopoli bandwidth di jaringan IP Cam-nya. Nah, paling gampang ya kita pakai PCQ ini. Nah, di sini di advance kita pilih untuk target upload-nya, ini Q-tab-nya kita arahkan ke PCQ upload default untuk target upload. Kemudian untuk target download kita pilih PCQ download default. Nah, cukup seperti ini ya. Nih. Kalau sudah kita apply atau oke. Nah, di sini kita sudah punya rule untuk manajemen bandwidth dari IP Cam-nya ya. Max limitnya 4 Mbps upload download. Kemudian kita kasih PCQ ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba buat rule lagi ya untuk manajemen bandwidth di network yang lain ya. Kalau kita cek lagi di sini di menu IP address ini masih ada 2 network yang perlu kita manajemen bandwidth-nya. Ya, kita tambahkan lagi untuk yang mobile device. Nah, untuk mobile device caranya sama, masih di menu simple queue ya, kita klik tombol plus. Kemudian nama queue-nya mungkin kita kasih nama mobile seperti ini. Kemudian targetnya ini kita isikan 172.16.1.0/24. Nah, ini network dari ini ya di VAP2 ya untuk koneksi di mobile device-nya. Nah, kemudian untuk mobile device mungkin kita beri max limit ya untuk upload download-nya. Itu sebesar ya katakanlah ini 4 sudah kepake. Ya, kita kasih misal 3 Mbps ya untuk upload, kemudian downloadnya 3 Mbps. Nih. Itu ya. Nah, selanjutnya sama, di sini kita biar gampangnya ya kita pakai PCQ lagi seperti yang di atas IP Cam itu ya. Di advance, di target upload kita beri untuk Q-tab-nya kita pilih opsi PCQ upload default, kemudian target download-nya PCQ upload PCQ download default ya. Seperti ini. Ya, target upload PCQ upload default, target download PCQ download default ya. Kemudian klik apply, oke. Kemudian tambah satu lagi. Nah, di sini untuk LAN. Ini. Kita masukkan targetnya di sini network dari LAN-nya yaitu 192.168.0. Kita cek dulu ya IP address. Oh, titik 1 ya, titik 1.0/24 kayak ini. Ya, kalau sudah kita isi target uploadnya 4 sudah kepake, 3 sudah kepake, berarti kalau misal alokasi bandwidth dari SP itu 10 Mbps ya maka sisa berapa ini ya? Sisa 3 ya. Nah, sisa 3 Mbps ini kita kasih di sini dan di target download. Berarti kalau 4 tambah 3, 7 tambah 3, 10 pas jadinya ya. Nah, ini juga sama di advance kita arahkan ya Q-tab-nya ke
PCQ upload default untuk target upload dan PCQ download default untuk target downloadnya. Nah, seperti ini. Klik apply atau oke. Ya. Nah, di sini kita sudah punya 3 rule untuk manajemen bandwidth ya. Yang pertama untuk manajemen bandwidth IP cam-nya dengan max limit 4M upload download, kemudian untuk mobile device dengan max limit 3M upload download, dan juga yang terakhir untuk koneksi kabel ya, LAN PC atau laptop kita beri 3 Mbps untuk upload download. Dan totalnya ini pas ya 10 Mbps sesuai alokasi dari ISP-nya. Nah, selanjutnya di sini setelah kita konfigurasi di Simple Queue, kita bagi masing-masing network dengan jatah bandwidth yang kita butuhkan ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, di sini kita akan tes ya, apakah pengaturan bandwidth yang kita lakukan tadi itu berjalan sesuai dengan kebutuhan atau tidak ya. Nah, contoh di sini nanti kita akan coba untuk tes mungkin mobile client di sini ya. Saya punya handphone, kemudian saya konekkan ke jaringan dari ini ya, dari mobile tadi ya, SSID mobile kita konekkan dulu. Oke, sudah terkoneksi nih. Oke, ke jaringan mobile sudah terkoneksi. Ya, kemudian selanjutnya kita akan coba remote atau mungkin monitoring ya, monitoring CCTV ya. Dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh vendor dari IP cam-nya ini ya. Nah, di sini katakanlah sudah disetting sedemikian rupa dan sudah masuk ke dalam aplikasi Android-nya ini ya, untuk kedua IP cam-nya ini. Tinggal kita monitoring ya. Misal IP cam 1. Nah, terlihat ya untuk di atas ini ya, untuk IP cam ini uploadnya berjalan ya. Ini sekitar 1 Mbps atau ya fluktuatif lah, naik turun ya, sesuai dengan penggunaan bandwidth yang dibutuhkan oleh IP cam ini untuk upload ke servernya ya. Kemudian saya coba lihat ke IP cam yang kedua. Oke, nah untuk ini ya, untuk koneksinya juga berjalan ya, untuk upload di network IP cam-nya. Ya, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat yang paling besar itu adalah upload ya. Soalnya di sini si IP cam ini dia mengupload data ke server ya. Maka yang berjalan di sini yang paling besar itu yang upload untuk trafficnya yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk mobile client ya, ini bisa kita juga coba ya, kira-kira di mobile ini apakah berjalan atau tidak limitasinya. Misal dari smartphone ini ya, dari HP ini kita coba akses misalnya ke YouTube ya. Oke, kemudian kita play ya. Oke. Kemudian kita play salah satu video. Ya. Nah, di sini terlihat ya, untuk rule yang berjalan itu yang rule yang kedua ya. Nih. Jadi dia tidak mengganggu ke jatah bandwidth di IP cam ataupun di PC atau laptop. Ya, seperti ini. Ini contoh downloadnya ini sudah berjalan ya. Tadi nilainya sudah kelihatan juga berapa bandwidth yang dibutuhkan. Ya, seperti ini. Nih. Kemudian kita coba rule yang ketiga ya, melalui koneksi kabel atau PC atau laptop ya. Oke. Berarti kita coba dari ini ya, dari laptop ini ya. Misal akses ke YouTube juga.
Oke, kita buka YouTube. Terus kita coba play salah satu video di sini. Nah, di sini kelihatan juga untuk rule yang berjalan adalah rule yang bawah ya, khusus untuk manajemen LAN PC atau laptop ini rule-nya ya. Dan di sini juga tidak mengganggu ya, tidak mengganggu untuk koneksi yang lain ya, seperti IP cam atau mobile. Jadi dia punya jatah sendiri-sendiri. Gitu. Kalau misal saya remote lagi untuk IP cam-nya, ya nanti dia rule yang berjalan juga yang atas nih. Nah, upload-nya kelihatan ya. Tuh. Ini upload-nya kelihatan, ada traffic naik ya. Kemudian untuk laptop karena masih play, masih streaming juga. Nah, di sini kelihatan juga penggunaan bandwidth-nya. Itu ya. Oke guys, demikian tadi ya bagaimana cara konfigurasi manajemen bandwidth untuk smart home IP cam. Nah, di sini poinnya tadi adalah kita harus melihat dulu ya kebutuhan dari IP cam-nya tersebut itu berapa sih bandwidth idealnya. Nah, untuk melihat itu dari mana, yaitu dari jumlah data yang di-upload ya. Jadi masing-masing IP cam mungkin berbeda ya, masing-masing merek, masing-masing vendor itu untuk kebutuhan data rate-nya itu berapa. Nah, itu harus kita lihat dulu. Nah, itu mungkin di aplikasinya itu sudah ada informasinya, tinggal kita nanti hitung-hitungan kira-kira idealnya untuk jatah yang kita berikan ke IP cam tersebut berapa. Nah, itu bisa kita setting ya untuk penentuan max limitnya tadi ya, upload ataupun download. Nah, kemudian mungkin untuk perangkat-perangkat yang lain ya, selain CCTV atau selain smart home IP cam ya, mungkin di rumah teman-teman ada smart home device yang lain. Nah, itu bisa juga dicek dulu untuk penggunaan bandwidth-nya itu berapa. Nah, cara pengecekannya itu biasanya yang paling gampang di MikroTik itu menggunakan tools Torch ya, di situ kelihatan real time berapa penggunaan bandwidth dari perangkat-perangkat smart home device yang ada ya. Kemudian mungkin ada juga koneksi yang lain seperti PC, laptop, kemudian juga smartphone. Nah, itu bisa dicek juga ya. Atau mungkin paling gampang ya kita kasih berapa kira-kira penggunaan untuk perangkat-perangkat tersebut ya, kita setting menggunakan PCQ seperti itu. Nah, terakhir di sini saya ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah kita tadi menggunakan pengaturan manajemen bandwidth di SimpleQ ya, menggunakan metode atau QTAP PCQ. Nah, bagi teman-teman yang tahu apa itu PCQ, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan yang kedua ya, pertanyaan kedua, tadi kita di SimpleQ ya, untuk rule yang kita buat, yang kita bikin itu satu persatu secara spesifik. Nah, bagaimana caranya kalau kita ada kebutuhan ya untuk penggunaan bandwidth itu ada yang namanya bandwidth share ya. Jadi misal kalau ada network atau perangkat yang idle tidak menggunakan resource jaringan, nah untuk sisa bandwidth-nya itu bisa dipakai di perangkat lain yang sedang aktif. Nah, kira-kira cara seperti apa yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan tersebut? Nah, untuk jawabannya bisa langsung juga ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, demikian tadi bagaimana cara konfigurasi manajemen bandwidth untuk smart home IP cam menggunakan MikroTik ya. Dan apabila ada pertanyaan mengenai video ini atau materi ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.